Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang kembali kita bisa berjumpa di dalam renungan pagi pada hari ini. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang sungguh indah. Kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami sebentar rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Berikan kami hikmat dan pengertian agar kami mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Kami semua siap diberkati, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar kita semua? Tentu kita semua dalam keadaan yang baik. Dan saya berdoa kita tetap ada di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema, memahami rancangan Allah. Mari kita akan membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas pada pagi hari ini, bagaimana Allah memberikan sebuah jaminan kepada kita, bahwa Ia merancangkan apa yang namanya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Ia berjanji akan memberikan masa depan bagi setiap kita. Nah, ini yang seringkali menjadi sebuah kesulitan. Ada banyak hal kita tidak sanggup dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, ini terjadi pada sebuah kisah bagaimana pada waktu itu seorang pelukis yang bernama Michelangelo, pelukis ternama dari Italia ini, ketika ia dipercaya untuk membangun sebuah gereja, yaitu gereja Santo Peter, maka ia dikritik oleh beberapa pekerja pada waktu itu. Dan mereka berkata mereka tidak menyukai dengan apa yang mereka lihat. Kemudian Michelangelo menjawab kepada para pekerja ini. Dan dia berkata, bahkan jika saya menjelaskan apa yang menjadi rancangan dan ide saya kepada Anda, yang mana saya tidak dapat lakukan, maka saya tidak akan pernah memaksa Anda untuk melakukannya. Dan saya hanya minta tolong sekarang Anda bekerjalah dengan sungguh-sungguh, lakukan apa yang memang harus dikerjakan. Dan ketika nanti kita selesai mengerjakan semuanya ini, maka kita akan lebih mudah memahami konsep yang ada saat ini. Dan memang akhirnya sejarah mencatat bahwa apa yang dikatakan oleh Michelangelo ini benar. Dan para pekerja itu akhirnya menyadari bahwa mereka ternyata salah. Dan mereka memang tidak mampu menangkap apa yang menjadi gagasan, ide, dan rancangan daripada pemikiran sang pelukis kondang, yaitu Michelangelo tersebut. Saudara, ini sering terjadi pada kehidupan kita. Ketika kita mengalami banyak masalah, ketika kita sedang di dalam pencobaan, ketika kita mengalami berbagai hal yang membuat kita tidak sanggup untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang kita alami, kita sering sulit memahami apa yang menjadi rancangan Allah. Sebab kita sebagai manusia memang terbatas. Kita sebagai manusia memang kita tidak bisa memahami dan mengerti apapun yang sedang menimpa hidup kita. Saya pernah mengalami hal ini Bapak Ibu. Dan itu memang tidak mudah dan sangat sulit bagi saya untuk bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan rancangan Tuhan. Namun pada pagi hari ini mari kita menguatkan iman.
Mari kita memiliki sebuah sikap hati untuk percaya kepada Allah. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah merancangkan apa yang buruk, tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan atas kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan menjamin kepada kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan jaminan bahwa rancangan Allah atas setiap kita, umat kesayangannya, kita ini ada di dalam rancangan damai sejahtera. Dan Allah telah merancangkan apa yang terbaik dan menjanjikan apa yang namanya masa depan yang penuh harapan. Mari hari ini buang jauh-jauh pemikiran yang salah. Mari buang jauh-jauh pola pikir kita yang negatif. Mari buang jauh-jauh cara dan pemikiran kita, cara pandang kita akan Tuhan. Yang mana kita seringkali berpikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Mari kita harus buang pola pikir yang seperti ini. Mari hari ini kita memberikan sebuah ruang untuk hati kita mempercayai apa yang sedang terjadi. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah keliru. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Allah atas setiap kita itu baik dan bahkan sangat baik. Oleh sebab itu mari hari ini belajar memahami rancangan Allah. Artinya mari belajar untuk mempercayai apapun yang terjadi tetap ada di dalam kedaulatan Allah. Tetap ada di dalam jangkauan daripada tangan Tuhan. Dan Dia sedang membentuk kita. Dia sedang merenda akan kehidupan kita. Dan Dia pasti pada saatnya nanti akan menyatakan kemuliaannya. Akan menyatakan akan kuasanya. Menyatakan akan kedahsyatan pekerjaannya atas hidup kita. Sehingga kita boleh melihat sungguh ternyata di balik hujan ada pelangi. Ya saudara, percayalah di balik salib ada kemuliaan. Sebab rancangan Tuhan itu pasti sangat indah dan sungguh luar biasa atas setiap kita. Mari hari ini kuatkan iman kita, miliki hati yang tetap percaya, dan jangan berputus asa, jangan tawar hati, tetap semangat, tetap bersuka cita, pegang teguh janji Tuhan, dan percayalah Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.